Munculnya Dajjal menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Dajjal menyebabkan fitnah yang seberat-beratnya, ujian yang akan dihadapi oleh manusia. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Saking besarnya fitnah yang ditimbulkan olehnya, keimanan seseorang bisa goyah jika bertemu dengannya. Kuatnya pengaruh yang dibawanya menyebabkan ada banyak pengikutnya. Siapa sajakah mereka? Para pengikut Dajjal berasal dari Yahudi, non-Arab, dan bangsa Tur. Bahkan ada juga orang Arab dan wanita. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran. Dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Ada banyak orang yang akan menjadi pengikut Dajjal, termasuk kelompok Khawarij yang merupakan kelompok yang ibadahnya luar biasa, termasuk bacaan Al-Qur'annya. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis. Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka, Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum Khawarij ini adalah salah satu golongan yang ada dalam tubuh umat Islam. Mereka tidak hanya pandai membaca Al-Qur'an, bahkan mereka sekaligus memahaminya. Namun sayang sekali, mereka tidak mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana asal-usul kaum Khawarij itu? Kemunculan pertama pada zaman Rasulullah. Ketika seseorang bernama Zulquaisirah At-Tamimi meminta Rasulullah berlaku adil saat membagikan harta rampasan perang. Rasulullah pun bersabda, "Celaka engkau. Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau aku tak berlaku adil?" Umar pun menawarkan diri untuk membunuh orang tersebut. Namun Rasulullah melarangnya. Mereka sesungguhnya adalah golongan yang salatnya baik dibandingkan dengan yang lain. Begitupun ibadah lainnya. Kemunculan kaum ini juga disebutkan terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Mereka berhasil memecah belah umat Islam menjadi dua golongan. Golongan mereka sendiri dan kelompok salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Di zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka pernah dihancurkan. Namun sepeninggal Sayyidina Ali, sisa generasi mereka pun kembali menunjukkan eksistensi kelompoknya. Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang ibadahnya sangat baik. Sholatnya baik, puasanya pun begitu. Tak ketinggalan bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Namun mereka suka mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar. Mereka juga menyatakan diri keluar dari pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh umat muslim. Kepandaian mereka membaca Al-Qur'an sungguh disayangkan karena tidak diamalkan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diumpamakan dalam hadis beliau, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Qur'an, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak melewati kerongkongan adalah kiasan dari tidak sampai ke hati. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak membuat mereka memilih akhlakul karimah. Padahal Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah datang kepada umat untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, "Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Kalimat tidak sampai ke kerongkongan juga bisa diartikan sebagai tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Implementasi sikap kaum Khawarij ini dipertegas dengan wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tangan bukan orang kafir, melainkan orang muslim. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Tamimi. Ia adalah ahli tahajud, puasa dan penghafal Al-Qur'an. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, dari kelompok orang ini, orang-orang seperti Zulquaisirah dari Bani Tamimi An-Najji, akan muncul nanti orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an, tetapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Bahkan mereka membunuh orang-orang Islam.
dan membiarkan para penyembah berhala mereka keluar dari Islam seperti panah yang meluncur dari busurnya. Seandainya aku masih mendapati mereka, akan kumusnahkan mereka seperti musnahnya kaum A. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat beriman, itulah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran yang bisa menjadi pengikut Dajjal. Tentunya kita harus waspada, jangan sampai menjadi golongan tersebut. Golongan yang membaca dan memahami Al-Quran, namun tak mampu mengamalkannya. Padahal Al-Quran adalah petunjuk yang seharusnya mengarahkan kita ke jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka, dan kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 52. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah hal yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.